Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para pemirsa, para sahabat Kema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali dalam kondisi sehat walafiat, dan bersama kita akan sama-sama untuk membahas satu tema yang berkenaan dengan dua sifat seorang mukmin, dan sifat ini adalah berkaitan dengan respon atas apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dua sifat itu adalah, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ridho. Apa itu ikhlas? Sebagaimana Ibrahim Ibnu Adham menyampaikan definisi ikhlas, al-ikhlasu sidqun niyah ma'allah. Bahwa ikhlas itu adalah kebenaran dan kesungguhan dalam niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini adalah berkenaan dengan amal-amal yang kita lakukan. Karena kita berbicara sebagai seorang mukmin, maka amal-amal yang kita lakukan semata-mata karena dilandasi oleh keimanan kita dan berharap beroleh balasan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap perkara yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita tunaikan, itu ada dua pilihan. Allah menyerahkan kepada setiap manusia atas pilihan itu. Dan Allah telah mengkaruniakan satu sarana, satu software yang tidak ada bandingannya dan tidak diberikan kepada makhluk lainnya sekalipun kemudian malaikat. Apa software itu? Akal. Akal inilah sebagai sarana untuk memilih. Apakah kita mau memilih balasan pahala baik di sisi Allah dengan cara menjalankan, melakukan amal-amal perbuatan salih, atau kemudian kita memilih yang lain yang Allah telah sampaikan balasannya, yaitu balasannya adalah neraka. Apa itu? Perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setiap amal yang kita lakukan harus ikhlas. Seperti ibadah sholat, kita tunaikan dengan ikhlas. Atau kemudian kita menolong orang, melakukan infak sedekah, memberikan infak sedekah. Ini tentunya harus dibarengi dengan rasa ikhlas karena Allah. Semata-mata adalah kita tunaikan, ini adalah bagian dari perintah Allah. Begitupun kemudian ketika Allah melarang atas kita apapun larangannya, maka kita dengan ikhlas menjalankannya, tidak penuh beban, tetapi ini bagian dari perintah Allah. Melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ini adalah bagian dari perintah Allah. Apa yang akan kita dapatkan? Sebagaimana Allah janjikan. Allah kemudian tidak memilah-milah, atau Allah tidak adil. Allah sangat maha adil. Ya. Siapa saja Allah karuniakan kenikmatan bagi dirinya, baik dia beriman ataupun tidak. Tetapi bagaimana respon orang-orang yang beriman?
tatkala Allah memerintah dan melarang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana respon orang-orang yang beriman? Ikhlas saja. Ya. Sekalipun kemudian perintah itu adalah membahayakan dirinya. Maka orang-orang yang beriman sampaikan sami'na wa ata'na. Ini adalah berkaitan dengan ikhlas. Jadi sekali lagi, ikhlas adalah berkaitan dengan amal. Ikhlas adalah berkaitan dengan segala aktivitas yang kita lakukan semata-mata adalah ingin mendapatkan atau mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ridho. Ketika kita sudah dikaruniai Allah kesempatan hidup di dunia, apakah kita menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, kita harus ridho. Ini sudah terjadi. Jangan kemudian kita berujar, sayang ya, kok hidung saya pesek, ya, kok warna kulit saya hitam. Nah, ketika orang yang tidak ridho atas apa dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan menggerutu. Coba kulit saya kalau putih. Coba kalau hidung saya mancung. Coba. Jadi orang itu menjadi stres karena memikirkan sesuatu yang telah ada pada dirinya. Bahkan dia tidak menerima kenyataan yang ada, sehingga memunculkan satu kondisi dalam dirinya menjadi stres. Jadi stres itu bukan sesuatu yang kenyataan, tidak. Justru stres itu akibat atau dampak dari orang tidak menerima apa yang ada. Kenapa hidung saya tidak mancung? Kenapa kulit saya tidak putih? Dan kemudian akhirnya memunculkan ketidakikhlasan dalam hidup. Memunculkan ketidakmenerimaan atas apa yang telah Allah karuniakan. Sehingga kemudian dia menjadi orang-orang yang selalu dalam kondisi ngegerutu, kemudian merasakan tidak nyaman, merasakan stres, bahkan kemudian tidak percaya diri. Ini satu hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita dijadikan oleh Allah seperti saat ini, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang wanita, maka kita harus ridho. Karena sudah terjadi dan tidak akan dihisab oleh Allah. Kenapa ente tidak jadi laki-laki? Ya. Kenapa kamu menjadi seorang wanita? Kenapa kamu menjadi seorang yang kelahiran dari Jawa, kelahiran dari Sunda, kelahiran dari, tidak akan dihisab oleh Allah. Tetapi yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap hal yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya. Apalagi dia sebagai seorang muslim, maka ada taklif bagi dirinya. Apa taklifnya? Hidup harus berbasis syariat. Setiap amal perbuatannya harus merujuk pada aturan-aturan Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Karena ingat tugas kita sebagai manusia itu telah Allah tetapkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu saja fokusnya. Apakah kemudian kita melihat fisik kita, saya kok tidak tinggi seperti orang lain, kok saya tidak putih kulitnya seperti orang lain, kok saya rambutnya tidak keriting seperti orang lain, kok semuanya adalah sesuatu seperti disesalkan begitu. Bukan itu kemudian sikap ridho. Contoh misalnya saya saat ini sudah menjadi seperti ini. Usia sudah tua, tidak muda lagi. Kita sudah jadi tua. Apa sikap kita? Ya ridho. Inilah kemudian sebagai sebuah anugerah dari Allah, perjalanan kehidupan ini pasti berakhir. Apalagi kalau kemudian kita mengingat ketentuan dan ketetapan Allah dalam salah satu ayat dalam Al-Quran bahwa setiap manusia pasti akan mati. Maka kemudian jangan terlalu bahagia kalau ada seseorang yang menyebut kepada kita, wah mas, kok kelihatannya muda terus? Bu, kok kelihatannya semakin hari semakin muda? Apa mungkin? Enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena secara sunatullah bertambah usia, ya bertambah tua. Artinya apa?
perubahan visi, ya, perubahan kemampuan itu sebagai sunatullah. Apa yang harus kita sikapi? Karena orang kemudian ada juga kan, seseorang takut sakit, seseorang takut mati, sehingga kemudian dia mengupayakan ya, supaya kelihatan muda terus, ya, supaya kemudian kelihatan seksi terus. Ya. Ini sesuatu yang kemudian bukan sikap dari seorang muslim. Karena sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana kemudian respon kita terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kemudian ada satu istilah, nasi sudah jadi bubur, ya kan? Bagi orang-orang yang beriman, ini bukan sesuatu istilah yang buntu, tidak ada jalan dan upaya lain. Kalau kemudian orang-orang yang beriman berhenti atau sampai ya, berakhir dari satu takdir tertentu, kemudian mencari atau berganti mengejar takdir yang lain. Ya tadi contoh misalnya, ya karena nasi sudah jadi bubur. Bagaimana upaya kita? Ya tinggal cari kerupuknya, tinggal cari ayamnya, cari kacangnya, kemudian yang lain-lainnya, sehingga kemudian kalau digabung, walaupun kemudian kita tidak punya nasi atau ingin makan nasi, tapi yang adanya bubur, tapi dengan lauk paku yang ada tadi, kan enak kita makan. Jadi bagaimana kemudian sesuatu yang sudah ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka kemudian kita berupaya. Bagaimana kemudian kita berganti atau berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Kita diberikan sakit oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Ridho. Karena sakit adalah ketentuan Allah. Bagaimana sikap kita? Bersabar, mencari dokter, datang ke dokter. Misalnya kita sakit gigi, datang ke dokter gigi kan itu ya. Jangan datang ke dokter kandungan, salah itu, salah alamat ya. Itu kemudian upaya ketika kemudian kita ingin berpindah dari satu takdir, dari kondisi yang Allah tetapkan, ketika ada kesempatan kita masih diberikan kehidupan, umur atau usia panjang, melangkah menuju kepada takdir yang lain. Ingin sembuh, kita datang ke dokter. Itu dalam kondisi yang kemudian Allah telah tetapkan. Jadi yang akan dihisab di sisi Allah, upaya-upaya atas apa yang menjadi ketetapan Allah, tetapi kemudian kita ada satu spirit semangat, ya. Maka kemudian ketika itu lakukan, kata baginda Rasulullah SAW, faman rodiya falahu ridho. Ketika kita menerima atas apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah, maka kemudian kita menerimanya dan Allah pasti ridho terhadap kita. Nah, inilah satu sikap yang kemudian saya sampaikan dalam kesempatan ini semata-mata adalah untuk memotivasi diri kita. Jadi tidak ada kemudian sabar itu ada batasnya. Keikhlasan itu bagi siapa sih? Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan. Untuk kita semua. Karena sikap ikhlas dalam beramal itu sesuatu yang akan menjadikan amal itu berbobot di sisi Allah. Ketika kemudian kita diberikan ujian oleh Allah, ditetapkan atas apa yang telah Allah timpakan kepada kita, kita harus menerima. Karena ridho atas takdir Allah semata-mata adalah pahala bagi kita. Sehingga kemudian kita menuju kepada ketetapan yang lain dengan ikhtiar untuk melakukan amal-amal yang menuju supaya kita tidak berada dalam satu kondisi, sementara kondisi itu tidak membuat kita terlena. Nah, oleh karena itu sekali lagi, para sahabat kema insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua sifat ini ya, mudah-mudahan menjadikan bagian yang harus kita pahami bersama, sehingga dalam setiap melangkah berupaya menghadapi kehidupan ini semata-mata adalah karena kita ingin menambah berat timbangan amal kita kelak di yaumil jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang telah kita upayakan ini, dan kita semata-mata adalah ikhlas atas apa yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.